Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme sinar X. Sinar X merupakan satu gelombang elektromagnetik dengan lambdanya atau panjang gelombang yang cenderung sangat pendek. Akan tetapi, itu berkebalikan dengan energinya. Energinya itu sangat besar. Sinar X mempunyai daya tembus yang sangat tinggi. Bahkan, sinar X juga memiliki kemampuan untuk mengionisasi atom dari materi yang dilewati. Selanjutnya, itu menjadikan sebagai suatu bentuk radiasi elektromagnetik. Sinar X mempunyai ukuran panjang gelombang maksudnya, dengan lambda 0,01 sampai 10 nanometer, dengan frekuensi mulai dari 30 petahertz sampai 30 exahertz, dan mempunyai energi mulai dari 120 electronvolt hingga 120 kilo electronvolt. Kemampuan sinar X menembus bahan sering kali dimanfaatkan pada bidang medis, seperti dalam ranah radiologi diagnostik. Sinar X terbentuk pada saat elektron-elektron bebas melepaskan sebagian energi saat terjalin interaksi dengan elektron lain yang mengorbit atau dengan inti atom atau nukleus. Energi yang dilepaskan dari elektron ini berupa foto sinar X. Kalau filamennya dipanaskan pada trafo filamen, itu dapat membangkitkan awan-awan elektron. Awan elektron tersebut mengurus target pada saat diberikan beda potensial yang sangat tinggi. Pada saat awan elektron mengurus target, maka timbul energi panas dengan kisaran 99% dan sinar sebanyak 1%. Jadi, energi tersebut sebagian besar itu hanyalah energi panas. Adapun syarat pada sinar X adalah adanya ruang hampa udara dengan potensial yang tinggi supaya elektron terjadi saat terfokus. Spektrum karakteristik dan Bremsstrahlung. Bremsstrahlung itu adalah radiasi pengereman, merupakan arti dari bahasa Jerman. Radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh partikel bermuatan misalnya elektron berkecepatan tinggi ketika ia galang energi dan belokkan akan berada di inti atom. Sekitar gambar sebelah saya itu. Partikel tersebut kehilangan energi kinetik yang akan diubah ke dalam bentuk radiasi, yaitu foton. Sehingga kumpulan energi tetap terpenuhi. Bremsstrahlung mempunyai spektrum energi kontinu yang lebar, sementara spektrum energi dari sinar X itu karakteristiknya adalah diskrit. Sinar X karakteristik terbentuk melalui proses perpindahan elektron dari tingkat tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Beda energi antara tingkat-tingkat orbit dalam atom sehingga radiasi yang dipancarkan memiliki frekuensi cukup besar daripada era sinar X. Oke, berikutnya saya akan sampaikan oleh teman saya. Berikutnya adalah faktor struktur atom. Faktor struktur F adalah pengaruh struktur atom pada intensitas berkas yang didifrasikan. Besarnya faktor struktur F adalah F HKI sama dengan sigma Fn eksponensial dari 2pi kali Hxn tambah Kyn tambah Lzn. Dengan Fn adalah faktor hamburan atom. Xn, Yn, Zn adalah koordinat suatu atom. Dan HKI adalah nilai indeks Miller. Faktor struktur menentukan intensitas yang muncul pada difraktogram, di mana faktor struktur berperan penting dalam menentukan bentuk karakteristik dari kisi kristal. Nilai faktor struktur bergantung pada arah difraksi. Berikutnya adalah rumus-rumus faktor struktur kristal atom. Yang pertama, faktor struktur pada kristal kubik sederhana. Rumusnya FHKI sama dengan sigma Fn eksponensial dari 2pi dikali H Xj tambah KYZ tambah LZJ dengan batas bawah J sama dengan N, J sama dengan 1, dan batas atas sama dengan N. Intensitas selalu muncul pada sembarang nilai HKI. Yang kedua, faktor struktur pada kristal kubik pusat badan. Rumusnya FHKI sama dengan sigma dari Fj eksponensial dari minus Pi dikali H K tambah L tambah 1. Di mana intensitas ini muncul jika nilai HKI bilangan ganjil, dan intensitas tidak muncul ketika nilai H tambah K tambah I bilangan genap. Yang ketiga, faktor struktur pada kristal kubik pusat muka. Rumusnya FHKI sama dengan sigma dari Fj dikali 1 tambah eksponensial
minus pi dikali h tambah L ditambah eksponensial dari minus pi dikali h tambah k tambah eksponensial dari minus pi dikali k tambah L, di mana intensitas ini muncul jika h tambah k tambah i semua gasal atau semua genap, dan intensitas tidak muncul ketika h tambah k tambah i campuran antara gasal dan genap. Yang terakhir adalah faktor struktur pada kristal heksagonal. Rumusnya FHKI sama dengan F dikali 1 tambah eksponensial dari min pi dikali h tambah k tambah 2L, di mana intensitas hanya muncul ketika nilai h tambah k tambah i bilangan genap.